kasus Tuan B itu terkena infeksi karena kelalaian perawat akibat dalam menggunakan handscoon saat tindakan. Pak Sony, untuk selanjutnya silahkan jelaskan untuk temuannya ya untuk Nurse Citra. Nanti saya akan panggilkan Nurse Ayu dan juga Nurse Mesa. Berdasarkan observasi, Tuan B terinfeksi di lokasi pemasangan infus. Sarung tangan adalah alat pelindung diri penting dalam kewaspadaan standar untuk mencegah transmisi infeksi nosokomia. Pemeriksaan Nurse Roni, kami akui saat memfiksasi infus Tuan B, kami tidak menggunakan sarung tangan non steril karena pada saat itu kotak APD sedang kosong. Ya, kami merasa terburu-buru sehingga tidak mencuci tangan sebelum dan sesudah tindakan, apalagi mengambil handscoon. Itu ya Mbak, itu sebenarnya kesalahan fatal. Seharusnya sarung tangan steril itu wajib digunakan saat kontak darah, cairan tubuh. Dampaknya Tuan B berpotensi mengalami infeksi yang didapatkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Ibu Fitri dari logistik, mengapa ketersediaan APD tidak terpantau ya? Padahal kepatuhan ini sangat berpengaruh untuk pengetahuan, ketersediaan APD dan juga supervisi yang efektif. Maaf Nurse Diana, kami sudah mengajukan permintaan, tapi pengiriman vendor terlambat. Kami akan lebih memantau APD ke depannya karena itu unit terkait. Nurse Roni, bagaimana keadaan suami saya? Soalnya saya sangat khawatir apa yang terjadi ya. Oh, tapi mohon maaf ya Bu ya, Bu Nina. Kami sedang melakukan tindakan korektif. Kami akan memastikan perawat menerapkan SOP K3, diawali dengan mencuci tangan, hand hygiene. Terima kasih. Mas Ayu, ini stok handscoonnya sudah ada. Selanjutnya setelah mencuci tangan, apa yang kita lakukan? Langkah yang kedua, pilihlah ukuran yang sesuai. Kemudian yang ketiga, pastikan tidak ada robekan, cacat pada handscoon. Seperti ini ya. Saya ingat SOP, tidak boleh mencuci, tidak boleh menyimpan alkohol, tidak boleh menggunakan kembali handphone yang sudah dipakai Sus. Benar sekali, dan saat pelaksanaan tindakan kita harus hindari menyentuh wajah dan rambut. Lalu saat handscoon kotor tidak boleh menyentuh permukaan lingkungan yang bersih juga. Oh iya, terima kasih Sus. Bapak, sekarang infusnya saya lepas ya. Kita harus lepaskan handscoon dengan teknik inside out dan buang handscoon sekali pakai ke sampah infeksi. Harus saya lega dengan patuhan ini. Saya harap ini bisa menjadi acuan untuk tenaga medis berikutnya. Baik, benar sekali Bapak. Setelah handscoon dilepas, perawat wajib mencuci tangan untuk menghilangkan sisa kontaminasi. Kita harus memastikan ini tidak terulang ya. Sebagai acuan, semua tenaga kesehatan harus patuh dalam menggunakan handscoon untuk memutus rantai penularan. Di sini ada poster yaitu tentang kepatuhan penggunaan handscoon atau sarung tangan. Yang pertama di sini ada materi pentingnya handscoon. Handscoon merupakan alat pelindung diri atau APD wajib dalam kewaspadaan standar untuk mencegah infeksi nosokomial atau HIS serta melindungi pasien dan tenaga kesehatan. Lalu selanjutnya di sini ada indikasi penggunaan ya. Saat akan kontak dengan darah dan cairan tubuh. Lalu saat akan kontak dengan kulit, saat tindakan invasif misalnya pemasangan atau pelepasan infus, lalu ada perawatan pasien berisiko infeksi. Selanjutnya di sini ada langkah penggunaan handscoon yang benar.
Sebelum memakai handscoon, lalu pilih ukuran yang sesuai, pastikan tidak robek atau cacat, gunakan sesuai prosedur tindakan. Selanjutnya di sini ada hal yang tidak boleh dilakukan, tidak mencuci atau menggunakan handscoon sekali pakai, tidak menyentuh wajah, rambut atau lingkungan bersih saat handscoon kotor, tidak mengganti handscoon tanpa mencuci tangan. Lalu di sini ada pelepasan handscoon, lepas dengan teknik inside out, buang ke tempat sampah medis infeksius, cuci tangan segera setelah dilepas. Lalu yang terakhir di sini ada komitmen keselamatan. Ketiganya, kepatuhan penggunaan handscoon menurunkan resiko HIS. Ketersediaan APD harus terpantau, supervisi dan edukasi rutin diperlukan, keselamatan pasien dan petugas adalah prioritas utama. Baik, di sini untuk penjelasannya, semoga nanti rekan-rekan bisa pahaminya. Kami berkomitmen penuh, kami akan selalu memastikan dilakukannya kebersihan tangan sebelum dan setelah pemakaian. Dan kami akan segera melaporkan jika ada kekurangan stok APD kepada Ibu Fitri dan staf pengadaan. Tim logistik juga akan berkoordinasi dengan perawat-perawat inap dan tim PPNI untuk berkontribusi untuk menambah ketersediaan APD. Ya. Kami dari tim PPI akan melakukan supervisi rutin dan menggunakan lembar observasi kepatuhan sesuai kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Kami sebagai mahasiswa akan menjadikan prosedur ini sebagai pedoman dalam praktik kami. Dan kami akan selalu mengikuti setiap tindakan di formulir laporan kejadian risiko infeksi jika ada insiden. Baik, dengan komitmen ini kita memastikan keselamatan pasien maupun petugas yang pada akhirnya akan menurunkan angka HIS, kepatuhan tercapai, resiko HIS menurun. Baik, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih.